the stars collide. She gave my soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purwati. Saya mahasiswa IM Palangkaraya, jurusan Ekonomi Islam. Saya di sini ingin memenuhi tugas video ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Ekonomi Islam. Dosen pengampu Bapak Muhammad Nursayuti. Baik, saya di sini ingin memberi judul yaitu pemulihan sektor perdagangan internasional di masa pandemi COVID-19 jika direferensi terhadap kebijakan pada masa dinasti Abbasiyah. Selamat menyaksikan video saya dan penjelasan saya. Jasa dari luar negeri. Barang yang dimaksud adalah barang dalam bentuk fisik dan juga jasa. Dengan adanya impor, pemenuhan kebutuhan suatu negara dapat terpenuhi. Impor bermaksud untuk mengisi kekosongan barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi oleh negara itu sendiri. Sedangkan ekspor berkebalikan dengan impor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Manfaat perdagangan internasional memiliki manfaat berbagi kedua negara melakukan transaksi. Tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Contohnya Indonesia memiliki hasil tambang batu bara dan hasil perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan minyak sawit yang berlimpah. Namun Indonesia juga membutuhkan gandum untuk diolah menjadi tepung dari Australia. Di Australia banyak terdapat ladang yang menghasilkan gandum melimpah, namun Australia tidak menghasilkan minyak. Pada masa wabah pandemi COVID-19 terus menyebar dengan cepat ke hampir semua negara di dunia. Total penderita COVID-19 telah sampai lebih dari 55 juta orang dengan presentasi kesembuhan dan kematian masing-masing sebesar 40,91% dan 6,26% di Indonesia. Laju kontinuitas COVID-19 masih berlangsung dengan masih di berbagai wilayah, dengan total kasus mencapai 23,165 orang dan persentase kematian 6,21% orang, sedikit lebih rendah dari global mortality rate. Diskresi yang kuat pada tatanan perdagangan internasional. Dari sisi penawaran supply, kebijakan lockdown dan working from home mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang melibatkan aktivitas produksi. Kebijakan ini juga mengharuskan pemerintahan untuk menutup pelabuhan air dan udara yang menghambat distribusi barang antara negara. Laporan internasional air transportasi menunjukkan penurunan kuantitas transportasi kargo internasional. Keputusan negara tersebut juga menerapkan pembatasan ekspor demi melindungi pasokan domestik, turut menambah kompleksitas permasalahan. Pemerintah perlu segera melakukan langkah strategi untuk meminimalisirkan dampak distribusi perdagangan sekaligus mencegah krisis kesehatan perkembangan menjadi krisis pangan sebelum terjadi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu pertama, meningkatkan produktivitas sektor pertanian domestik dengan intensifikasi proses produksi dan peningkatan stimulus ekonomi untuk industri dan kelompok pertanian, yaitu kebijakan penting ekonomi pada masa dinasti Abbasiyah dalam menentukan kemaju mundurnya suatu negara. Oleh karena itu, mereka memberikan perhatian upaya ke arah kemajuan ini sebenarnya sudah mulai sejak masa pemerintahan dan dijadikan kota Bangtan sebagai pusat kendali pemerintahan itu mempunyai arti tersendiri bagi perkembangannya dan kemajuannya di bidang ekonomi. Bangtan merupakan sebuah kota yang terletak di daerah yang sangat strategis bagi perniagaan dan perdagangan internasional. Bisa dilayari sampai kota ini. Begitu juga terdapat jalur pelayaran sungai Eufrat yang cukup dekat sehingga barang-barang dagang dan perniagaan dapat diangkut hilir sungai dan Trigis dan menggunakan perahu-perahu kecil
dan bisa juga menggunakan perahu besar. Di samping itu, yang terpenting ialah terdapat jalan nyaman dan aman dari jurusan untuk perdagangan internasional. Perkembangan perdagangan dan industri ekonomi premium pada masa Abbasiyah paling dominan digerakkan oleh perdagangan internasional. Sudah terdapat berbagai macam industri seperti kain len di Mesir, sutra dan syirah dan Irak, kertas dari Samarkand, serta berbagai produk pemerintahan seperti gandum. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan sudah menyaksikan video saya tentang pemulihan sektor perdagangan internasional di masa pandemi COVID-19 jika direferensi terhadap kebijakan pada masa dinasti Abbasiyah.